Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Life, SPP, Season 3, Chapter 102, Bapak-bapak tidak tahu tempat. Akhirnya, perkiraan yang dinanti banyak orang, termasuk Naura, telah sampai pada waktunya. Ya, 3 hari yang lalu, Lucy telah melahirkan. Tak sabar Naura, ingin segera berkunjung, menengok bayi yang terlahir. Ia desak sang suami supaya lekas bersiap. Padahal Hasan baru pulang dari kantor, belum juga merebahkan punggung. Ya Allah adik, ini mas baru datang, harusnya disambut diurus, keluh Hasan menegur. Iya aku siapin baju ganti, suamiku buruan geh mandi, balas Naura. Kok cuma nyiapin baju? Mandikan juga dong, timpal Hasan, membuat 2 bola mata Naura melotot. Gigi Naura mengatup rapat, menahan kejengkelan yang sudah naik ke ubun-ubun. Ayo bantu gosok punggungnya mas, ucap Hasan rendah disertai menyambar tangan Naura. Tidak memberikan kesempatan menyahut, laki-laki itu dengan sigap menyeret sang istri ke kamar mandi. Ya, itu bentuk protes Hasan. Kalau begini tambah lama, tegur Naura. Sudahlah, ke rumah Angga habis maghrib aja ya, nanggung ini waktunya, tawar Hasan. Kan bisa sholat di sana, sahut Naura. Malu lah dek, bertamu kok nggak kenal waktu, balas Hasan. Kalah, pada akhirnya Naura menuruti. Dengan terpaksa ia mengikuti keinginan Hasan. Duduk Naura di tepi batap. Setelah tadi menekan tombol keran mengisi air. Adek, mas pengen berendam sama air hangat, celetuk Hasan sembari melucuti pakaian. Iya, buka bajunya di sana, tegur Naura menunjuk tempat pancuran air yang disket dengan dinding kaca. Hasan menyeringai. Bukannya mendengarkan, ia malah dengan bangga mempertontonkan tubuhnya di hadapan Naura. Seketika kedua kelopak mata Naura terpejam, tidak berniat menyaksikan ciptaan Tuhan. Berlagak masih gadis aja, cibir Hasan. Sudah buruan, sahut Naura. Langkah Hasan terlampau lambat kala berjalan mencapai batap dengan handuk melilit di bagian bawah pusar. Sudah buka matanya, kata Hasan begitu menjeburkan tubuh ke dalam batap. Tidak terlalu yakin, perlahan Naura membuka mata. Dan tepat saat itu Hasan lempar handuk yang telah ia lepas pada sang istri. Ayo buruan, siram punggungnya mas, habis itu digosok. Oh, dipijit juga boleh, perintah Hasan mengambil kesempatan. Sungguh, Naura bertambah kesal. Pertama, telah mengubah agenda dan sekarang bersikap bak sultan. Tapi mau bagaimana lagi, memang hak laki-laki itu dimanja oleh istrinya. Digosok pakai sikat lantai ya, ujar Naura bangkit. Coba aja, balas Hasan. Naura nyengir di buatnya, ingin rasanya ia menantang sang suami. Tapi teringat akan 2 kali kekalahan yang didapat, urunglah jiwa pemberontak wanita itu. Walau setengah ikhlas, duduklah Naura di tepi batap, bersiap menggosok punggung Hasan dengan spons mandi. Sembari menikmati gosokan sang istri, mulut Hasan mulai bercerita akan kesibukannya di kantor, lalu beralih pada rancangan masa depan. Banyak banget agendanya, tegur Naura. Semua demi anak, balas Hasan. Lalu untuk istri, sambungnya. Masih belum terpikirkan, ungkap Hasan jujur. Mana bisa begitu, saat anak-anak dipikirkan, yang ngelahirin mereka juga harus dipikirkan, harus nomor 1, protes Naura. Tidak hanya lewat perkataan, itu tangan yang tengah menggosok juga protes. Ia gosok itu punggung dengan kasar. Au, kok main kasar gini sih, nanti mas pikirkan, protes Hasan. Janji, iya. Tapi janji yang kemarin belum juga dipenuhi, sekarang janji lagi. Kebanyakan janji palsu, celetuk Naura. Teringat lagi akan janji yang masih belum ditepati oleh Hasan. Nunggu lahiran sayang, toh kalau saat ini adik kan belum boleh nyetir, balas Hasan. Benar loh ya, jangan bohong. Kapan mas ini tahu bohong? Sahut Hasan, merentangkan satu tangannya ke paha sang istri. Teguran didapat oleh Hasan seketika. Itu karena ia telah membasahi pakaian Naura. Basahkan tinggal ganti dek, celetuk Hasan mengabaikan. Bahkan tidak hanya tangan, kali ini
Laki-laki itu menghantar kepalanya terdampar di paha Naura. "Loh," seru Naura, hendak protes itu mulut tetapi terhenti. Lalu apa yang membuat itu mulut kurung? Itu karena Hasan memejamkan kedua matanya, seolah menangguhkan lelah yang dirasa sepanjang hari. "Apa suamiku lelah?" tanya Naura, berubah nada suaranya. Mas pengen rebahan," ungkap Hasan, kian menyembunyikan wajahnya ke perut buncit sang istri. "Jangan tidur, ntar gimana aku gotongnya dari sini," tegur Naura. Lama juga mereka di kamar mandi. Itu lantaran tidak hanya sekedar membersihkan diri saja, masih dibumbui perdebatan khas keduanya. Juga pembicaraan ngelantur namun serius. Dan terakhir, karena Hasan nyaris saja terlelap. "Buruan pakai baju ini," perintah Naura, menyerahkan baju yang ia ambil dari lemari. "Yang kalem dong sayang, Mas ini sudah janjian habis maghrib sama yang lain. Dikira cuma adik yang mau nyambangi bayi. Itu si 3 kunyung enggak?" balas Hasan terlepas juga. Betapa tersentaknya Naura. Seketika senyum menghiasi wajah wanita itu. Ya, berkumpul dengan mereka sangat menghibur hati serta pikiran. "Oke, tapi nanti jangan lama-lama ya wiritannya," kata Naura request. "Siap kelinci buncit," balas Hasan memancing sang istri. "Kelinci buncit," ujar Naura melotot itu mata. Senyum sok manis dipertontonkan oleh Hasan sebagai tanggapan. Selebihnya, laki-laki itu bersegera memakai baju, mengabaikan Naura yang masih menyala itu emosi. "Awas nanti kalau tidur sama aku," ancamnya. Ancaman itu mana berpengaruh bagi Hasan. Itu tak ubahnya gertakan kelinci saja. Bahkan belum 5 menit itu ancaman, Hasan yang telah merebahkan tubuh di tempat tidur meminta Naura datang. "Apalagi," ujar Naura, "pijitin Mas dong," pinta Hasan memohon penuh ratap. "Benar-benar banyak maunya ini orang," gerutu Naura walau tetap memenuhi permintaan Hasan. Maghrib yang ditunggu akhirnya berkumandang. Naura telah siap dan berada di tempat sholat. Yang lain, Ibu Sarah, Pak Malik, bahkan Titin juga telah siap. "Itu Wadimor kebiasaan deh," gerutu Naura di hati. Selang tak berapa lama, muncul Hasan dengan penampilan kebangsaan dia. Melangkah tenang, ia berjalan pada baris paling depan. Bersegera Pak Malik membaca iqomah sesuai permintaan sang istri. Kali ini ritual itu tidak berlangsung lama seperti biasanya. Bacaan yang dibaca juga tidak terlalu panjang. Saat telah selesai seluruh rangkaian ritual, Naura merangkak maju. Ia datangi sang suami, menghantar keningnya untuk mendapat kecupan hangat dari Hasan. "Adik, cepatlah bersiap. Oh, juga kunci mobil sama dompet," ucap Hasan rendah. Sahut Naura. Detik berikutnya, wanita itu menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Ia yang sudah siap, tinggal memasang hijab, langsung menyambar kerudung yang tergeletak di atas ranjang. Tidak lupa, hadiah yang sudah disiapkan, Naura ambil. Begitu ia selesai berdandan. "Oh, kunci mobil sama dompet, hampir saja lupa," gumamnya, nyaris lupa. Jadilah wanita itu kembali membalik tubuhnya, berjalan ke laci dekat tempat tidur guna mengambil dompet serta kunci mobil. "Suamiku, ayo!" teriak Naura, padahal dirinya masih menuruni tangga. Hasan yang telah siap menunggu di ruang keluarga dibuat bangkit dari kursi. Wah, ia terbelalak manakala melihat sang istri menuruni tangga dengan hadiah besar. Cepat-cepat Hasan mendatangi. Ia ambil itu hadiah yang cukup merepotkan. "Apa ini, Dek?" tanyanya. "Set perlengkapan tidur," ungkap Naura. "Kapan adek beli?" cerca Hasan lagi. "Aku belinya online kok," ungkap Naura, bukannya menjawab pertanyaan. Setelah pamit pada Pak Malik serta Ibu Sarah, keduanya bergegas keluar. Hadiah Hasan letakkan di kursi belakang. Lalu ia jalankan itu mobil, meluncur menuju apartemen Lucy. Dalam perjalanan, dering ponsel mengganggu. Berhubung ia sedang menyetir, Hasan pun meminta Naura mengangkat itu panggilan masuk. "Siapa, Dek?" tanya Hasan penasaran. "Ilham." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Iya Ham, ada apa?" sahut Naura langsung menghujani pertanyaan. "Gak ada apa-apa Mbak, cuma mau nanya apa sudah berangkat? Ini kita-kita pada bersiap berangkat," ungkap Ilham. "Ini sudah di jalan," balas Naura.
Oke, tungguin kita ya Mbak, pinta Ilham dan mengakhiri panggilan. Hasan serta Naura lebih dulu sampai. Seperti yang diminta oleh Ilham, keduanya menunggu di lobi apartemen. Sayang, duduklah, gak kasihan sama yang di perut, tegur Hasan dikarenakan Naura bolak-balik bangkit mengecek keluar. Maaf, ucap Naura, duduklah ia pada akhirnya. Mereka yang ditunggu cukup lambat datang, entah apa yang menjadi penyebab. Yang pasti Naura mulai kehilangan kesabaran. Dan saat mereka muncul, wanita itu langsung menghujani 3 kunyuk pertanyaan. Itu Mbak masih mampir ke pom bensin, ungkap Ilyas. Sudahlah, ayo kita naik, sambung Hasan menyudahi. Ia tarik pergelangan tangan Naura, menuntut wanita itu lebih dulu melangkah menuju lift supaya yang lain menyusul. Ini hadiah bikin sempit lift aja, diletuk Hasan kewalahan. Gak usah protes, ini gak berlangsung lama, sambung Naura memarahi. Seketika mulut Hasan bungkam, bola matanya melirik. Rasanya ingin ia menarik telinga sang istri. Untunglah suasana tidak mendukung. Dan sampai juga mereka di lantai 11. Sebagai pemandu, Ilyas serta Ira yang sebenarnya sudah bolak-balik berada di garis terdepan. Mereka pula yang membuka pintu setelah mengetuk. Wah, ada tamu ini, seru Angga menyambut mereka. Sebagai bentuk ucapan selamat, Hasan beri pelukan hangat pada Angga. Makasih Mas, ucap Angga membalasnya. Berikutnya, Andi serta Ilham juga memberikan pelukan, hanya Ilyas yang tidak. Mana ini putri kita? Tanya Hasan, tidak sabar. Tunggu Mas, saya bawa keluar dulu, balas Angga, lalu menghilang dari hadapan mereka. Lucy sendiri berada di dapur yang dibantu oleh Ira menyiapkan minuman. Oh Tuhan, mungilnya, seru Naura bangkit dari kursi, berhambur mendatangi kereta bayi yang dibawa oleh Angga. Hanis serta Feni menyusul. Cukup girang keduanya melihat bayi mungil yang masih rapat-rapat memejamkan mata. Sesekali menggeliat, mungkin terusik akan suara gaduh yang didengar. Siapa ini namanya? Seru Feni mencubit pipi si bayi. Namanya Azalea Shalimar Syahzadi. Seketika Hasan tersenyum. Itu lantaran nama yang disebut tak lain adalah usulannya. Secantik namanya ya, sambung Hanis ikutan mencubit. Tentu, terima kasih Mas Hasan, sahut Lucy ikutan nimbrung sembari membawa minuman. Puas berinteraksi dengan si bayi, kaum wanita memisahkan diri. Ia bawa si bayi pada ruang kosong tak jauh dari perkumpulan para suami. Pada grup lain, maksudnya grup para suami, obrolan mulai melenceng. Yah, siapa lagi si tukang menyeleneh jika bukan Andi yang memulai? Setengah berbisik, Hasan melempar tanya pada Ilyas. Ya, di antara mereka hanyalah Ilyas yang bertahan dengan 1 orang anak. Kurang lincah dia Mas, sahut Andi. Benar juga, Ilham yang kalah postur dari istri sepertinya lincah. Buktinya sudah dapat 2. Timpal Hasan. Tertawalah ia, begitu halnya yang lain. Soal panjat memanjat itu aku sangat lihai Mas, sahut Ilham meladeni. Perlu bercucuran gak mengurangi kelincahan ya Yas, sambung Andi. Itu penyemangat jiwa Dik, balas Ilham. Nah tuh Yas, belajar dari Ilham. Kamu yang gak usah manjat malah kalah, cerca Angga turut menyumbang suara, membuat panas serta merah muka Ilyas. Tak jauh dari mereka, kaum Hawa cukup terusik akan kebisingan suami mereka. Ngomongin apa sih mereka? Seru Feni dari perkongsian lain. Sudahlah, biarkan mereka mengekspresikan diri sejenak, sahut Naura menoleh pada geng para suami. Kembali pada grup para suami, sepertinya tema pembahasan panjat memanjat belumlah kelar. Ilyas tetap menjadi objek pembicaraan. Oh Mas, ini aku bawa jamu khusus buat Pean, celetuk Andi, baru teringat akan apa yang ia siapkan. Asem kamu Di, orang lagi libur panjang malah bawa jamu, omel Angga. Yeh, ini buat Mbak Lucy. Biar lekas bersih, lekas buka puasa Pean Mas, ungkap Andi memancing tawa. Mereka, kaum Hawa yang berkumpul di tempat lain, serempak mengalihkan pandangan. Bagaimana tidak, tawa mereka memecah ruangan apartemen. Kalian, kaget ini bayinya, tegur Naura. Mereka para suami hanya melempar pandang sejenak.
Berikutnya, bak muka tebal. Mereka kompak mengabaikan kembali pada tema obrolan mereka. Sama sekali tak terusik. Benar-benar dah mereka itu mentang-mentang gak ikut mengandung. Seru Lucy, cukup geram. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.